Kalian tahu nggak, ada loh program yang bisa bikin kalian tinggal di Eropa secara gratis. Let's talk about au pair. Au pair adalah program pertukaran budaya di mana peserta tinggal di rumah host family. Secara bahasa, au pair berasal dari bahasa Prancis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris au pair, yang berarti adalah balas jasa. Ketika menjadi peserta au pair, maka seseorang itu bertugas menjadi asisten domestik di rumah tangga dan dianggap sebagai tambahan anggota keluarga baru di keluarga host family tersebut. Jadi seperti halnya kalian itu diadopsi secara tidak langsung, karena tugas utama kalian adalah menjadi kakak terbesar di suatu keluarga tersebut. Dan karena pekerjaan domestik, tentunya kalian hanya mengerjakan pekerjaan seperti menjaga anak-anak yang tentunya kalian anggap sebagai adik-adik kalian sendiri. Kalian juga tinggal di rumah itu seperti keluar, kakak bis kalian bisa makan dan mempergunakan fasilitas rumah seperti layaknya kalian tinggal di sana. Karena ini pertukaran budaya, kalian juga langsung bisa belajar bahasa dan budaya negaranya. Dan untuk lebih jelasnya mengenai program au pair ini, kita ada bintang tamu special guest yang memang sudah berapa lama dia? 6 tahun 6 bulan au pair di Jerman, yaitu di kota paling aku suka, di München. Welcome our special star guest Sri Dewi. Halo semuanya, kenalin nama aku Dewi, umur aku 22 tahun. Aku lulusan SMA di Indonesia dan sekarang aku lagi au pair Mädchen di kota München. Sejak Juli tahun ini. Ini adik ipar gue guys. So, that's why Ini adik aku guys. Question pertama adalah, kenapa kamu mau jadi au pair? Sebenarnya jadi au pair itu menurut aku batu loncatan untuk melakukan program lainnya di Jerman seperti Ausbildung dan Freiwilliges dan kerja. Dan juga dengan menjadi au pair aku bisa keliling-keliling semua Eropa kayak Prancis, Switzerland, Austria, dan masih banyak lagi. Soalnya dengan kamu ke Jerman, sebagai langkah awal kamu bisa bebas ngapain aja. Bebas mau traveling, entah itu mau melanjutkan program yang kamu mau, yang kamu bisa. Nah, kan au pair bisa di mana-mana. Kenapa kamu pilih Jerman? Menurut aku Jerman lebih mudah daripada negara-negara Eropa lainnya sih, kayak Swiss atau Austria. Soalnya apply visanya lebih agak gampang daripada yang lain. Karena bahasanya bahasa Jerman, aku bisa gunain bahasa Jerman itu di Swiss dan di Austria. Pertanyaan selanjutnya, gimana adaptasi kamu awal-awal pas kamu sampai di Jerman? Karena waktu itu aku pas datang ke sini bulan Juli, lagi musim panas, jadi nggak ada perbedaan antara di Jerman dengan di Indonesia, soalnya sama-sama panas di sini kan. Terus untuk yang lainnya bisa beradaptasi. Alhamdulillahnya host family aku tuh baik banget. Mereka tuh mendukung aku dan mendengarkan apa yang aku bilang, apa yang aku mau, apa keluhanku. Mereka semua mendengarkannya dengan baik dan kita menyelesaikan solusinya bareng-bareng. Apakah kamu harus bicara bahasa Jerman sebelum datang ke Jerman? Enggak, soalnya kita udah dari awal, dari chat-chatnya itu dari awal kita deal gitu. Kalau mereka butuh aku buat jadi au pair mereka, kita bisa ngomong di mix antara bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Dan untungnya mereka juga paham apa yang aku omongin gitu. Awal-awal emang sulit gitu. Karena aku juga belum terbiasa ngomong langsung sama orang asing kan. Iya, orang asli ini ya, native Jerman. Tapi untuk jadi au pair Mädchen itu harus ada sertifikat minimal A1 Guten. Jadi tetap harus punya sertifikat kan? Jadi tetap harus punya sertifikat. Dan untuk skill-skill bahasa yang kamu bisa seperti bahasa Inggris, bahasa lainnya itu bahasa tambahan. Bahasa isyarat. Dan tenang aja untuk masalah bahasa, karena GF kita tuh untuk mendukung kita untuk melanjutkan
bahasa, untuk memperbaiki skill bahasa kita. Kursus di Jerman ini. Ya, Dibayarin. Oke Dewi, kamu seharian harus bikin apa aja? Jobnya apa aja? Oke. Seminggu juga. Sekalian enggak. Ya kerjanya seminggu berapa hari gitu, liburnya? Untuk kerjanya 5 hari. 5 hari per 5 hari per minggu, dapat 2 hari jatah libur. Kerjanya itu cuma 6 jam per hari. Awal aku kerja itu, pertama aku bangun, dimulai dari jam 7 pagi, aku siapin makanan buat anak-anak sarapan. Sambil menunggu mereka menghabiskan makanannya, terus aku siapin bekal buat mereka di TK. Ada berapa anak? Ada 2 anak. Umur apa? Umur laki-laki dan perempuan. Laki-laki umurnya 5 tahun. Dan perempuan umurnya 3 tahun. Masya Allah. Dan terus setelah menyiapkan sarapan dan bekal, kita langsung pergi untuk nganterin anaknya ke TK. Kita tungguin semuanya udah selesai, aku balik ke rumah. Selama anak-anak di TK itu aku beres-beres rumah ya, pekerjaan rumah yang ringan-ringan aja kayak staubsauger, yang enggak berat-berat, vacuum cleaner, aufräumen, ngeluarin dan masukin piring, terus sedikit-sedikit nyuci baju. Nah itu aja. Nggak setiap hari kan? Nggak setiap hari. Terus akhirnya jemput adik aku, tapi aku jemput adik aku yang pertama aja, yang laki-laki ini. Soalnya yang kedua itu biasanya dianterin dan dijemput sama bapaknya. Pas mereka berdua tiba di rumah, kita main-main aja. Main-main kayak bastel, kayak mewarnai, kayak baca buku gitu. Main lah selayaknya anak-anak sampai orang tuanya pulang kerja. Kamu jadi OPA, fasilitas apa aja kamu dapat? Tentu saja Taschengeld atau uang saku sebesar 280 euro ya, atau uang jajan. Udah gitu aku dapat uang transportasi itu tanpa dipotong dengan uang saku aku, jadi full gift aku yang bayarin sebesar 49 euro. Deutsche Bahn tiket. Udah gitu aku difasilitasin kursus bahasa sebesar 70 euro per bulan. Kebutuhan aku kayak sehari-hari kayak sikat gigi, odol, sabun atau sampo yang lain-lain itu biasanya GF yang menawarkan dibeliin. Dan kalau makan, aku makan bareng mereka gitu ya, tanpa ya mereka feel free aja sih kalau aku mau makan yang lain gitu, mau makan apa mereka tinggal mereka ngomong feel free aja, gratis. Kalau emang apa yang kamu butuhin udah habis, nanti aku gampang tinggal beliin lagi gitu yang baru. Dan GF aku ini nggak mengharuskan aku masak gitu untuk anak-anak mereka gitu. Terus juga kadang sebulan itu kita tuh berkali-kali makan di luar kayak di restoran, dan itu tanpa dipotong uang saku aku. Jadi mereka yang bayar sepenuhnya, bayar full. Dan untuk cuti aku dapat 24 hari dalam setahun, dan banyak lah. Buktinya aku udah di sini. 6 bulan udah 3 kali ke sini. Gitu dapat fasilitas kamar ya. Kamar pribadi yang besar dengan kasur yang besar, dengan kasur yang bagus, rapi. Pokoknya semuanya udah dibuat sebagus mungkin dan senyaman mungkin oleh GF aku. Apakah kamu bisa lakuin agamamu pas jadi au pair di Jerman? Gast family aku tuh sangat mentoleransi aku ya untuk masalah agama gitu. Mereka tahu kalau aku tuh dalam sehari sholat 5 waktu. Mereka tuh beri aku izin buat untuk melakukan ibadah dulu gitu, dan mereka sangat menjunjung tinggi, sangat menghargai dengan agama. Untuk makanan juga mereka tahu kalau aku nggak bisa makan babi atau minum alkohol, karena mereka juga tahu tentang Islam sebelumnya. Mereka juga mempelajari tentang Islam sebelum aku jadi au pair mereka. Itu juga tercantum di dalam kontrak aku kalau setiap Gast family itu harus menghargai dan mentoleransi agama setiap au pair. Apa yang kamu bisa lakuin setelah jadi au pair? Tentunya banyak banget ya guys. Untuk
setelah program au pair ini selesai kamu bisa ngelakuin apa aja. Yang pertama kamu bisa ngelakuin Ausbildung tentu saja. Yang kedua, jika kamu udah kuliah sebelumnya di Indonesia, kamu bisa melanjutkan studi kamu di universitas, dan atau jika kamu pernah bekerja di Indonesia dan ingin melanjutkannya di Jerman, kamu bisa langsung bekerja di Jerman setelah au pair. Dan yang terakhir itu kamu bisa melakukan program relawan volunteer. Guys, ini adalah pintu yang paling gampang buat masuk ke Swiss, teman-teman. Tapi sayangnya untuk program au pair ini hanya dikhususkan untuk kalian yang berumur di bawah 26 tahun. Jadi kalau kalian di atas 26 tahun pastinya tidak bisa lewat pintu ini ya. Dan nggak boleh nikah, belum nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah dan harus masih single. Ya, harus masih single. Bukan nggak boleh nikah ya. Terus au pair itu berapa lama sih programnya biasanya? Biasanya au pair itu bisa 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk diperpanjang jadi 24 bulan gitu. Oke, so bisa 2 tahun ya? Bisa 2 tahun diperpanjang. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah gimana culture shock kamu di Jerman yang minus di 10 grad, guys. Tentu Lebih dingin aja daripada di sini. lebih dingin ya. Lebih dingin daripada di Swiss. Genau. Tentu aja sebagai orang Indonesia yang ketemunya musim panas atau musim hujan, musim durian, ya musim mangga, durian, ya musim buah gitu. Tiba-tiba di sini gitu, tentu aja ya banyak kendalanya, banyak rintangannya. Baru dimulai dengan musim dingin, ya kan? Oh ya, dan selama musim dingin itu aku bener-bener terkejut gitu. Tiba-tiba hari terangnya lama, terangnya pendek, lebih banyak gelapnya. Subuh di sini kalau winter subuh jam 7 dan maghrib udah jam 4. Ya. Jadi kadang kalau kita video call sama keluarga di Indonesia pun katanya, "Hah, jam 7 baru bangun, baru sholat." Karena memang di sini kalau winter itu jam 7 baru subuh. Terus dan waktu sholat jadi lebih pendek of course kan. Jadi zuhur tiba-tiba udah asar, tiba-tiba udah maghrib, udah isya. Ya, itu dia. Dan culture shock sama orang Jerman ini, mereka tuh kebanyakan jalan kaki kalau kemana-mana gitu, kebanyakan naik sepeda gitu. Terus juga mereka tuh kalau mau komplain, kalau kita berbuat salah, mereka tuh langsung ngomong gitu, langsung direct ya. Iya, langsung direct gitu, kalau kamu salah gitu. Fun fact, di Swiss kalau kalian begitu dianggap nggak sopan. Lebih mengejutkannya lagi, transportasi di sini tuh sangat mudah sekali dan aman. Jadi di dekat rumahku itu ada halte bus yang setiap 10 menitnya busnya datang. Iya, kamu bisa pergi kemana aja, pergi ke U-Bahn, pergi ke S-Bahn, itu mudah banget. Koneksinya bagus lah. Koneksinya bagus. Walaupun gak ada Gojek atau ya, apaan, bisa tetap kemana-mana kan, lebih nyaman. Pulang malam pun aman kan? Ya, pulang malam pun aman. Terus kita bisa pesen taksi juga kok lewat aplikasi. Tapi dengan harga yang pricey ya. Paling susah itu menurut aku di makanan sih. Soalnya kan waktu aku di Indonesia kan makanan utamanya kan nasi, sedangkan di sini kan kebanyakan makan mie lah ya, makan pasta gitu. Roti. Jadi kayak kangen banget gitu makan nasi itu biasanya sambal sama lauk yang berbumbu. Sama lauk yang berbumbu, bener ya. Pedas ya, kan? Di sini semua putih. Semua putih dan plain gitu rasanya gitu. Apalagi nggak bisa masak, jadi dia makan yang dimasakin. Iya. Nggak ada sambel, nggak ada seblak, nggak ada jajan-jajanan kayak di pinggir jalan gitu, kayak cilung atau nggak kayak telur. Cilung apa cilung? Ya, telur gulung ya, nggak ada mamang-mamang lewat lah ya di depan rumah gitu sambil bunyiin. Kalau mau harus bikin sendiri. Kalau kalian masih ada pertanyaan, Dewi masih online teman-teman. Kalian tinggal masukin questionnya di komen di bawah videonya. Kalian bisa komen semua pertanyaan tentang au pair. Dewi pasti dibalas. Feel free buat nanya ya guys.